50-50. Memahami organisasi dengan kekhasan Indonesia. Ditinjau dari 4 perspektif organisasi: human capital, kepemimpinan, budaya perusahaan, dan pengelolaan pengetahuan. 3. Managing people, human capital. Artikel 14. Performance management system, by order or by design. Jika di dalam organisasi Anda sebelumnya telah memiliki manajemen performa karyawan atau PMS, maka tulisan ini menelaah dinamika aspek clarity and responsibility untuk penegakan PMS akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini. Efektivitas suatu organisasi secara makro diibaratkan berhasil jika perusahaan mencapai apa yang diharapkan oleh shareholders, atau secara transaksional jika seluruh jajaran perusahaan telah mencapai target masing-masing dan memiliki kinerja yang baik. Guna mengukur pencapaian kinerja masing-masing karyawan, digunakan performance management system yang ditujukan untuk memastikan apakah seluruh jajaran perusahaan telah melakukan tugas-tugasnya dengan baik dan benar, sehingga target dan pekerjaan yang diharapkan sesuai dengan yang diinginkan oleh atasan, serta sejalan dengan kebijakan perusahaan. Bila mana atau kapankah seseorang dikatakan perform? Karyawan yang selalu melakukan pekerjaan by order, ataukah karyawan yang selalu mengerjakan pekerjaan by design? Kedua hal di atas merupakan dua ekstrim yang bertolak belakang dan memiliki konsekuensi jika diikuti 100%. By order artinya karyawan mengerjakan pekerjaan pada kondisi di mana terjadi perubahan dari acuan semula. Misalnya, perubahan prioritas pekerjaan mendadak, adanya tugas mendadak, strategi perusahaan yang berubah mendadak, atau pekerjaan-pekerjaan serba dadakan lainnya. Sedangkan, by design berarti setiap pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana, sesuai dengan alokasi dana, waktu, dan sumber daya yang tersedia. Artinya, semua pekerjaan telah ditentukan tasknya, terukur, realistis, dan bisa diprediksi hasilnya. Namun pada kenyataannya, dinamika di dalam suatu organisasi tidak mungkin menempatkan seseorang melakukan pekerjaan by order atau sesuai pesanan 100% tanpa melihat prioritas atau performance plan yang telah disetujui. Pada kondisi ini, seseorang akan berhadapan dengan trade-off. Trade-off seseorang yang melakukan pekerjaan by design 100% adalah, secara kasat mata, ia adalah seorang profesional sejati yang berdiri sendiri. Namun dalam jangka panjang, ia akan menghadapi tantangan dari teman-teman sendiri atau bahkan dari atasan yang memerlukan bantuannya. Sedangkan trade-off seseorang yang melakukan pekerjaan by order 100% adalah seorang eksekutor atau pelaksana semata. Akibatnya, dia tidak akan mencapai apa-apa karena tidak ada target tertulis, atau bahkan ia tidak akan memperoleh pengakuan profesional dari rekan-rekannya dalam jangka panjang. Kita tidak dapat memungkiri bahwa orang-orang semacam ini ada dan hidup di dalam organisasi. Tentunya tidak terlalu ekstrim, namun memiliki kecenderungan untuk mengikuti salah satu skenario ini. Lalu bagaimana menilai kinerja orang-orang seperti ini? Komponen dan perhitungan performance management atau PMS. Human capital atau HC melalui performance management system sebenarnya telah menetapkan batas atau limit pada jenis pekerjaan yang boleh dikerjakannya, di mana hal ini sangat tergantung pada kebutuhan organisasi. Pada umumnya, jenis pekerjaan terbagi 3, yakni pekerjaan individual itu sendiri, 2, pekerjaan yang dilakukan bersama tim, dan 3, pekerjaan yang didedikasikan untuk kemajuan organisasi. Sedangkan pekerjaan menurut prioritas terdiri dari tugas utama, tugas tambahan, dan critical incident. Dimensi lain yang menjadi pertimbangan dalam performance plan adalah 1. Kompetensi yang dimiliki karyawan, serta 2. Tingkat komitmen karyawan terhadap nilai perusahaan dan skor lain berbentuk indeks yang dinilai secara periodik. Masing-masing komponen tersebut memiliki proporsi atau bobot tersendiri, tergantung dari strategi
dan model organisasi itu sendiri. Proporsi inilah yang kemudian dijadikan kontrol kapan seseorang boleh melanjutkan atau segera menghentikan pekerjaannya yang sedang berjalan untuk kepentingan penilaian performance mereka. Pada akhir tahun, kemudian didapat perhitungan pencapaian target karyawan. Seperti menghitung sebuah portfolio, kinerjanya secara keseluruhan dilihat kuantitasnya, lalu kualitasnya yang dinilai berdasarkan KPI masing-masing dan dibobotkan sesuai dengan proporsi pekerjaan. Portfolio ini merupakan performance index, sebagaimana halnya nilai raport atau indeks prestasi atau IP yang ditujukan untuk menentukan apakah pemegang jabatan merupakan orang yang memiliki prestasi rata-rata, di atas rata-rata, atau menjadi masalah bagi perusahaan. Sehingga ini merupakan pertimbangan manajemen perusahaan. Apakah karyawan ini layak dipromosikan, dimutasi, atau bahkan diberhentikan? Poin kinerja, by order or by design. Sebagai ilustrasi, untuk menghitung poin kinerja karyawan, by design dan by order, dibuatkan contoh kasus sederhana. Diketahui, karyawan A dan karyawan B bekerja di perusahaan yang tidak menegakkan PMS secara serius. Perusahaan sebetulnya memiliki proporsi penilaian performa pekerjaan sebagai berikut. Pekerjaan utama 65%, pekerjaan tambahan 30%, dan critical incident 5%. Diketahui critical incident sebesar 5% merupakan poin bonus akhir tahun karena di awal tidak ditargetkan. Karyawan A bekerja dengan skenario pekerjaan by order 100%, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang diperintahkan atasan. Sesuai rumus, pada akhir tahun, ia memperoleh poin sebesar 35%. Sedangkan karyawan B bekerja dengan skenario by design pada akhir tahun, memperoleh poin sebesar 70%. Ternyata hasil akhir dari pekerjaan by order dan by design tidaklah memberikan hasil maksimal bagi perusahaan. Karyawan A adalah karyawan yang memiliki performance paling rendah, meskipun dia terlihat sangat sibuk, mengikuti rapat demi rapat dan kegiatan ad hoc lainnya. Sedangkan karyawan B yang terlihat berprestasi sedang-sedang saja, namun sesungguhnya ia telah bekerja memenuhi targetnya sendiri. Sehingga yang terlihat di permukaan ternyata tidak sama jika performance management system diberlakukan. Tentunya hasil perhitungan sederhana ini perlu mendapatkan perhatian yang serius dari manajemen perusahaan manapun yang belum menerapkan performance management system. Penutup, pada akhirnya, penegakan PMS di suatu perusahaan tetaplah merupakan proses eksekusi individu atas prioritas pekerjaan. Meskipun pekerjaan by design dan by order merupakan gray area yang bersifat abadi di dunia HR. Namun adalah tugas manajer HR dan manajemen untuk senantiasa memastikan performa anak buahnya, memberikan kontribusi maksimal dan win-win result bagi perusahaan. Semoga saja